Ya, demo di sini untuk melihat bagaimana cara kerja suatu sistem monitoring ini berjalan. Dapat dilihat jika sudah terhubung, dijalankan lewat komen pada Node-RED lokal. Dalam kondisi ini alat sedang mati. Kondisi ini dapat kita lihat untuk MQTT broker sudah terhubung masuk ke Node-RED, sistem Node-RED lokal yang sudah dijalankan melewati sistem Windows yang kita punya di laptop lokal ini. Dapat dilihat terkonek SP1 sampai dengan 5, dan untuk membuka dashboardnya dapat diakses dengan link lokal ini. Dalam kondisi ini sistem sedang terputus atau sedang dimatikan. Dalam kondisi ini akan muncul seperti ini karena setiap alat sedang dimatikan, terputus, dan akan muncul status dan mencetak berapa lama dia terputus. Kondisi ini sama dengan seperti dia kehilangan jaringan, WiFi terputus. Tapi kondisi ini SP offline permanen ini seperti ini akan muncul ketika nanti dia akan offline sementara terlebih dahulu sesuai waktu yang kita setting melewati pengaturan ini. Seperti ini, dia misalnya 5 menit. Setelah 5 menit offline sementara baru dia akan muncul offline permanen. Setelah ini kita akan hidupkan. Ya, dapat dilihat sistem masih dalam keadaan mati. Sebentar untuk hidupkan. Ketika baru hidup, alat akan mencoba untuk menghubungkan ke internet terlebih dahulu. Jika terhubung, seperti ini tampilannya. Dan untuk status yang ketiga juga ditampilkan. Masih dalam kondisi nol karena pompa belum mengalirkan air. Keadaan sudah berjalan. Pipa-pipa yang ada sudah bertekanan. Seperti ini. Setiap 1 menit alat akan mengirimkan data-data yang dia dapatkan dalam tekanan air ini menuju server MQTT lalu masuk ke server Node-RED. Ya, seperti ini. Nanti dia akan muncul gauge-nya di sini, menampilkan tekanannya yang sedang ada di lapangan dan grafik real time-nya dari 1 jam, 12 jam, statusnya bar, kapan waktu dia terputus, kapan waktu dia tersambung. 1 menit sekali dia akan update. Ketika dalam kondisi mati atau offline permanen, jika tekanannya normal, dia akan langsung mencetak normal. Statusnya akan muncul seperti ini. Setelah ini kita akan mencoba untuk melihat kondisi dia saat tekanannya kurang atau berada di bawah standar yang telah ditentukan pada sistem pengaturannya yang ada di sini. Ini ambangnya dapat diatur, dapat disetting sesuai kebutuhan, dan menitnya terpicunya alarm baru tekanan rendah dapat disetting di sini. Saat ini masih berjalan normal. Akan kita coba untuk mengurangi tekanan airnya yang melewati pipa lewat keran yang ada di sini, bypassnya kita potong, tekanan langsung turun.
Untuk dashboard dapat kita lihat. Untuk dashboard langsung update setelah dia mengirimkan data kekurangan tegangan. Dia akan mencetak status tekanan di bawah rentang yang sudah kita atur tadi, kita set di sistem pengaturannya. Tergantung kebutuhan, ada yang 4 menit, 5 menit. Kita tunggu saja sampai alarmnya aktif. Saat waktunya sudah dicapai seperti ini, 4 menit sudah berlangsung selama 4 menit, dia akan mencetak alarm aktif, tekanan rendah, tekanan di bawah 1 menurut ambang batas yang kita atur, dimulai, tanggalnya dicetak, jam dan menitnya berapa menit. Seperti ini saat semuanya sudah dalam kondisi tekanan rendah karena sudah mencapai waktu delay yang ditentukan. Sesaat lagi kita menaikkan tekanan airnya ke kondisi normal. Dia akan masuk ke dalam kondisi recovery. Ketika dia masuk ke kondisi recovery, dia akan di delay juga, lalu dia akan muncul normal agar tidak ada alarm palsu. Pada saat dia masuk kondisi recovery seperti ini, alarm normal akan diaktifkan menurut waktu yang kita setting. Setelah dia melalui kondisi recovery, dia akan kembali mencetak normal seperti ini. Hal ini bertujuan penggunaan fungsi delay agar tidak ada gangguan, tidak stabilnya tekanan. Jadi dipakai fungsi delay ini agar benar-benar stabil dan tercetak normal. Semua sistem yang ada di sini diatur pada flow node-RED belakang layar ini, editor, alur-alur, pemrosesan data, pemrosesan alarm, status, semua diatur pada node-RED editor ini. Dan ini dashboardnya. Untuk data pada alur lokal ini dapat diakses di komputer yang kita gunakan untuk menjalankan node-RED ini. Seperti ini, kita akses di dokumen. Nanti dia akan muncul di file dokumen kita yang sudah kita atur. Setiap hari akan cetak baru, menampilkan tanggal dan waktu yang diambil pada tekanan langsung terupdate pada file CSV ini. Dia akan cetak data terbaru. Sistem yang tadi berjalan di komputer lokal, dia tidak dapat diakses melalui luar, harus menggunakan komputer yang terhubung langsung dengan sistem node-RED-nya karena dia berjalan di belakang layarnya komputer ini. Jika ingin diakses, portnya harus dibuka ini dan komputernya harus hidup terus. Jadi kita gunakan di sini sistem cloud. Ini sudah berjalan. Secara keseluruhan sama. Cuma keuntungannya di sini kita dapat mengakses link ini dengan perangkat lain seperti handphone, laptop yang lain. Dan ini sudah diatur, user dan passwordnya sudah diatur, tidak dapat dibuka oleh orang lain. Seperti inilah contoh penggunaan node-RED yang sistem cloud. Ini terdapat link dapat kita akses, dan ini menggunakan jaringan seluler. Ini terdapat pengamanan, nama pengguna dan sandi. Kita masukkan terlebih dahulu. Kita masukkan, tinggal login. Seperti ini tampilannya, dapat diakses dengan perangkat lain, sama, kerjanya sama, tampilannya sama. Untuk mengakses datanya dari sistem cloud ini digunakan sistem email agar dapat datanya diambil. Seperti ini dia. Di sini diatur nanti tiap jam 12 malam dia akan mengirimkan email, atau kita dapat melihat juga, dapat kita injek di sini otomatis. Nanti data yang ada dia ambil, dia kirimkan masuk ke lewat email kita yang ada di sini yang sudah kita buatkan. Seperti inilah dia otomatis masuk ke email.
Setelah kita injek tadi sampai yang terbaru, data yang terbaru. Di sini dibuatkan kosong agar dapat mudah kita analisa. Jika ada kosong berarti antara alatnya tidak mengirimkan atau tidak dapat terhubung dengan internet atau alatnya mati.